mahasiswa, kami dari kelompok Ekosro akan mempresentasikan dari aktivitas kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indra Selamat Riyadi dengan NIM 2025 021 075 dan ini partner saya. Saya Alisman Tapan dengan NIM 2025 01006. Nah, untuk pertama ini ada apa itu Ekosprot ini. Nah, Ekosprot ini sendiri adalah sebuah aplikasi yang menjadi platform digital yang memudahkan masyarakat mengelola sampah dan mendukung ekonomi sirkular. Nah, kemudian ada setor sampah mitra, mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan voucher, serta mengikuti fitur edukasi dan gamifikasi seperti Eco Warrior. Selain itu juga, produsen produk daur ulang dapat memasarkan hasil karyanya, sehingga tercipta ekosistem hijau yang saling menguntungkan. Nah, untuk di situ ada bisnis problem. Bisnis problem yang kita lihat itu yang pertama adalah dari masyarakat sendiri seringkali malas untuk membuang serta memilah sampah yang ada di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan sekitar perumahan mereka. Serta adanya kurangnya motivasi nih dan juga sistem terkait tentang pemilahan, pengolahan dan juga stok sampah itu seperti apa. Serta ada banyaknya sampah plastik dan organik yang tidak dikelola dengan baik yang menyebabkan menumpuk di lingkungan sekitar rumah, kantor tanpa ada pengolahan yang efisien. Nah, di sini selanjutnya ada 4P yaitu place, product, promotion, dan price. Untuk yang pertama sendiri yaitu place-nya, layanan dapat diakses melalui perangkat smartphone dengan lokasi digital fisik di titik bank sampah atau mitra yang terdaftar dalam aplikasi. Kemudian yang kedua itu ada produknya, aplikasi mobile dengan fitur pendaftaran user, penyetoran sampah otomatis, fitur notifikasi target tabungan sampah, serta gamifikasi dengan level seperti Eco Warrior. Kemudian produk ini juga mencakup panduan pemilahan sampah dan lokasi tempat pembuangan sampah terdekat. Kemudian yang ketiga yaitu ada promotion. Promosi dilakukan melalui konten edukatif di media sosial mengenai isu lingkungan dan gaya hidup hijau. Selain itu, terdapat juga fitur berbagi ke media sosial bagi pengguna yang mendapatkan keuntungan menarik untuk menarik pengguna baru. Kemudian yang terakhirnya yaitu ada price, yaitu pengguna tidak dikenakan biaya untuk menggunakan aplikasinya, mereka mendapatkan nilai ekonomi berupa poin yang dapat ditukarkan menjadi voucher untuk minimarket, supermarket ataupun e-commerce sebagai insentif. Keuntungan bisnis ini diambil dari komisi mitra belanja dan penjualan sampah ke industri daur ulang. Nah, selanjutnya kita sudah mengumpulkan dari beberapa kompetitor yang bisnis serupa dengan kita. Yang pertama itu dari ekosistem. Ekosistem ini adalah bisnis yang fokusnya kepada ekosistem dari hulu ke hilir dengan arti sektor sampah dan juga dia waste station. Jadi dia memilah sampah dari mulai awal sampai akhir. Kita di sini ada link profile di Instagramnya dan dari konsistensi mereka postnya itu bisa juga cukup tinggi karena mempost postingan hampir tiap hari. Dan untuk engagementnya rata-rata tuh ada di sekitar 200 sampai 1000 likes dan juga dari kolom komentar itu sudah cukup aktif terkait dengan teknis pelayanan dan juga informasi-informasi dari pelanggan maupun pertanyaan dari pelanggan. Dan juga tipe kontennya itu ada cara pakai mesin RVM, ada location update terkait mesin RVM seperti ada di SPBU, mall dan perkantoran. Serta ada impact, report atau lokasi dan laporan dari beberapa sampah yang berhasil didaur ulang secara kolektif. Dan untuk yang kedua ini ada plastic pay, dia berbasis RVM yaitu reverse vending machine. Penggunaan memasukkan botol ke dalam mesin atau bisa dibilang kita vending machine dan dia akan mendapatkan poin plastic pay poin yang akan dapat ditukarkan menjadi voucher dan juga hadiah menarik lainnya. Ini juga ada link Instagramnya serta konsistensi dari postingan mereka itu juga sama, masih cukup tinggi karena sekitar 5 sampai 7 kali per minggu dan engagement mereka juga sama, ada di sekitar 200 sampai 100 like per post. Dan juga ada tipe kontennya itu ada video edukasi, pengumuman lokasi, ada outstation, testimoni pengguna dan info promo. Nah, untuk yang selanjutnya sini ada persona dari produk kita yaitu untuk demografinya, pertama itu usianya itu ada di umur 28 sampai 40 tahun. Kemudian jenis kelaminnya itu perempuan dan untuk pekerjaannya sendiri yaitu ibu rumah tangga dan berlokasi di area permukiman atau perumahan yang terjangkau oleh mitra bank sampah Ekosprot ini. Kemudian yang keduanya di sini ada goals dan value. Goalsnya itu yaitu ingin rumahnya bebas dari tumpukan sampah plastik dan organik yang tidak dikelola dengan efisien. Selain itu juga dia juga ingin mendapatkan keuntungan ekstra untuk menghemat pengeluaran sehari-hari. Dan di sini untuk values-nya atau nilainya yaitu peduli pada kebersihan lingkungan rumah dan menyukai hal-hal yang praktis serta menguntungkan.
yang ia rasakan. Nah, untuk di sini itu dari persona selanjutnya ada short information. Ini tuh jadi ada digital dan social media untuk memasarkan dari aplikasi kita, dan juga dia tuh bisa digunakan untuk smartphone. Serta ada proses dia, jadi ibu rumah tangga ini dia memilih aplikasi yang tidak dipungut biaya, serta akan mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti ada voucher minimarket, supermarket, serta e-commerce. Terus ada persona identity dari persona kita tuh namanya Sari Wulandari, status pekerja ibu rumah tangga, dan juga usia 32 tahun, serta domisili di Tangerang area atau Urban City. Dan quotes-nya itu ada pilih sampah sekarang bukan cuma rapi rumah, tapi lumayan banget dari segi poin, bisa ditukarkan voucher, dan juga buat potongan uang belanja harian. Nah, selanjutnya di sini ada logo dari aplikasi kita, serta color-color yang kita gunakan. Yang pertama itu ada green light, yaitu menambahkan kesadaran awal masyarakat terhadap pentingnya daur ulang. Kemudian yang kedua ada medium green, mempresentasikan aktivitas utama pengguna dalam aplikasi sorting atau recycling. Kemudian yang ketiga ada dark green, yaitu menunjukkan hasil nyata dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir ada deep green, memberikan kesan profesional, stabil, dan meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Nah, berikutnya ada font style dari aplikasi kita. Yang pertama itu untuk gaya font utama atau logo dan judul. Jadi untuk bagian ini kita memilih untuk font yang bisa terlihat dengan tegas dan juga terlihat dengan jelas. Serta kita membold dari segi logo ini. Untuk font ini, untuk pemilihan fontnya ada mesra, ada poppins, atau ada random font. Ada karakteristiknya itu dia memiliki ujungnya sedikit membulat, dan juga untuk memberikan kesan ramah user friendly. Dan untuk dari segi gaya font untuk body text atau informasi dan panduan, itu untuk teks ini juga menjelaskan terkait panduan mengenai sampah, menu navigasi, dan juga menggunakan font yang memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Serta ada pemilihan font, ada open sense, roboto, dan juga serta ada karakteristiknya itu juga bersih, profesional, serta penting agar pengguna lebih mudah memahami instruksi dengan cara memilih sampai di dalam aplikasi kita. Dan juga ada yang ketiga itu ada aksesoris atau slogan dan gamifikasi. Untuk ini kita memakai font Nunito karena memberikan kesan yang lebih dinamis, aktif, serta mendukung elemen gamifikasi. Serta di dalamnya itu ada agar pengguna merasa bangga dengan apa yang sudah dicapai di dalam aplikasi kita, dan pencapaian ini juga bisa dibagikan ke dalam media sosial. Nah, untuk di sini tuh kita ada website dari aplikasi kita sendiri. Yang pertama itu ada logo dari aplikasi kita, ada nama dari aplikasi, dan juga di sini ada header untuk welcome to aplikasi kita. Dan di sini tuh ada menu dari home, dan juga ada gimana cara memakai aplikasi kita. Dan ini ada latar belakang untuk penjelasan dari produk kita yang sudah kita jelaskan. Terus di bagian bawah itu ada sosial media, dan juga dari aplikasi kita sendiri sebagai bawahnya. Dan di bawah ini ada lokasi kita, ada di Jalan Cendrawasih Raya, Blok B, Sawah Baru di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan untuk kontaknya tuh juga ada WA pribadi saya. Untuk selanjutnya di sini ada desain untuk feed Instagram kita. Yang pertama itu ada di sini untuk headernya. Kemudian yang kedua itu ada latar belakangnya. Kemudian di sini ada juga tentang cara bagaimana untuk menggunakan aplikasi dari yang kita buat ini. Nah, di sini ada Instagram kita sendiri. Boleh. Coba. Nah, untuk selanjutnya di sini ada desain prototype atau aplikasi kita sendiri. Yang pertama di sini ada profil penggunanya. Kemudian yang kedua ada saldo poin hasil pengumpulan sampah. Kemudian yang ketiga ada target tabungan. Kemudian yang keempat yaitu ada stok sampah berbentuk scan QR. Yang kelima ada token voucher. Dan keenam ada panduan pilah sampah. Dan yang terakhirnya ada button navigation. Nah, untuk ini kita ada aplikasi kita sendiri, ada desain prototype-nya. Ini kita bisa login ke Google, Facebook, atau Apple ID. Nah, bagi yang belum punya akun, kita bisa membuat akun terlebih dahulu di sebelah sini. Nah, kalau misalkan kita buat akun via email, ada masukkan password dan juga confirm password. Kalau udah kita mencet login di sebelah sini. Nah, kita kalau misalnya sudah masukkan di email dan juga password, kita langsung ke login. Nah, di sini ada
beberapa fiturnya yang masih kita kembangkan. Untuk fitur yang sudah jadi itu ada di location. Nah, location ini berfungsi untuk mencari tahu dan juga menginformasikan untuk TPS terdekat yang ada di sekitar rumah kita. Boleh dibalik aja. Nah, bila sampah ini kita pertama tuh bisa melaporkan sampah terlebih dahulu. Nah, misalnya sampah itu kita bisa di foto terlebih dahulu untuk mengidentifikasi sampahnya. Atau kalau misalnya kita mau lapor nih terhadap dari segi pemerintah, misalnya dari pemerintah ada sarana prasarana untuk melaporkan sampah, kita bisa masukkan alamat dan juga deskripsi serta tanggalnya. Itu bisa di next di sini. Terus kalau ini menu untuk kalau misalnya laporan sudah diterima. Dan juga ada nextnya. Itu kalau misalkan sampah ini mau kita kelola sendiri. Jadi misalnya sampah botol. Nanti ada option nih, entah bisa diolah menjadi kursi, entah bisa diolah menjadi eco brick. Nah, ini dari tampilan loading screen untuk aplikasi kita. Di sini tuh ada real time nih saldo yang kita punya di dalam aplikasi kita. Nanti ada historinya, ada cash in, ada cash out, kalau sudah kita tarik ini berapa kita. Next. Nah, di sini tuh ada leaderboard nih baru bulannya. Nah, untuk di sini tuh kalau misalkan ada poinnya dari secara global maupun secara lokal untuk penerapan awalnya. Di sini juga ada news dari jadi kita mengumpulkan informasi atau berita-berita terkini terkait dengan masalah sampah yang ada di lingkungan kita. Dari presentasi kelompok kami serta pengenalan dari aplikasi ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Bu Syifa. Kami dari kelompok EcoStrot ingin mempresentasikan terkait tugas kami. Pertama, penalakan. Nama saya adalah Hamid Radi dengan NIM 2025 021 075. Saya adalah Sultan Kepulauan dengan NIM 2025 021 006. User Flow and Interface Design. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan user flow dan interface design. Untuk user flow-nya sendiri itu pertama ada homepage, itu juga dibagi dua lagi, ada login dan registrasi. Namun untuk login nanti akan saya demonstrasikan melalui aplikasi EcoStrot itu sendiri. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan terkait login. Yang pertama itu kalau misalkan loginnya kita ingat passwordnya, ingat username-nya, kita bisa ke enter use and password, itu langsung login berhasil dan masuk ke menu utama dari aplikasi kita sendiri. Namun jika kita lupa password, itu kita harus memasukkan email, harus memasukkan kode OTP yang dikirim lewat email, dan juga harus mereset password atau mengubah password. Jika password berhasil diubah, kita akan kembali lagi ke enter use and password. Kalau misalnya berhasil, kita langsung kembali lagi ke menu utama dari aplikasi kita ini. Nah, ini terkait untuk registrasi. Untuk registrasi itu pertama kita masukkan email, full name, dan juga password. Langsung mencet ke registrasi aja. Nah, di sini itu seperti yang tadi saya jelaskan, langsung masukkan ke email atau user flow atau user yang sudah kita buat, dan juga masukkan password dan mencet login. Belum. Terus untuk menu registrasi itu sendiri, itu pertama kita masukkan email, full name atau username yang mau kita gunakan, terus juga masukkan password. Terus kalau misalnya itu kita masukkan ke registrasi, masukkan email, langsung mencet login. Nah, ini untuk menu utama dari aplikasi kita itu sendiri. Untuk yang selanjutnya di sini ada interface design, yaitu yang pertama ada lokasi seperti di mana saja ada bersama kami. Nah, di sini ada dari Jakarta. Terus ada yang kedua yaitu lapor. Jadi kita bisa melaporkan tentang sampah yang menumpuk. Kemudian selanjutnya di sini ada tentang pilah sampah, yaitu cara untuk memilih sampah yang akan kita setorkan. Kemudian selanjutnya itu ada pickup untuk mempick up sampah itu sendiri. Terus selanjutnya di sini ada store yang bisa kita kumpulkan untuk kita tukarkan poinnya menjadi barang yang sudah ada nilainya. Kemudian yang kelima ada tukar poin, yaitu kita menukar dari poin menjadi saldo antara GoPay, OVO, dan yang lainnya.
terakhir ada customer service yang berguna untuk memberikan arahan para customer. Nah, untuk infrastruktur desain pertama untuk kita ada payment method. Payment method itu dilihat dari ke kita store. Nanti di store itu kita bisa belanja. Misalkan kita mau beli ini pot bergambar sapi YouTube, mungkin bisa dipencet buy atau beli. Nah, di payment method sendiri itu kita punya dari berbagai macam metode pembayaran. Mungkin boleh di cek. Itu ada GoPay, Dana, BCA, dan BRI, QRIS, COD maupun OVO. Kenapa? Karena untuk memudahkan para pengguna e-Crossroad untuk belanja melalui partner bisnis kami atau penjual yang menjual barang olahan kepada kami. Terus selanjutnya, untuk di inventory ini kita menunjukkan dari berbagai macam stok yang ada di aplikasi kita. Misalnya ada 10 stok, ada 16 stok, dan juga ada 21 stok. Ini tuh memperlihatkan bahwa ketersediaan barang di aplikasi kita agar supaya pembeli itu tidak merasa kecewa di saat mereka ingin check out produknya terlihat ada namun ternyata sudah kehabisan stok. Nah, untuk terkait dari segi pembayaran atau delivery logistik, kita menggunakan dari berbagai macam delivery. Contohnya ada misalkan dari JNT maupun para partner delivery lainnya. Itu dia untuk membantu para customer untuk dari bisnis kita atau B2B kita, partner B2B ke dalam customer itu sendiri agar supaya barangnya sampai secara selamat. Terus yang selanjutnya itu ada video campaign melalui iklan atau advertise campaign. Yang pertama itu kita mempromosikan lewat TikTok. Kalau lewat TikTok sendiri itu bisa dilihat untuk hasilnya kita mendapatkan 8.000 views, 1.093 like, dan juga ada 30 komen, serta 62 kali share dan 15 kali favorit. Bisa dibandingkan dengan Instagram itu dia untuk viewsnya ada di sekitar 2.121 dan juga like itu di sekitar angka 50-an. Namun jika dibandingkan untuk di TikTok sendiri dia memang lebih unggul terhadap dari views dan juga dari segi like-nya. Namun kalau dari Instagram kita lebih berfokus kepada interaksi antara klien, misalnya antara kita dan juga antara customer kita. Karena dapat dilihat untuk dari komen-komen di Instagramnya pun itu banyak menanyakan terkait aplikasi kita itu seperti apa dan kapan rilisnya di Play Store untuk aplikasi kita. Kalau untuk dari TikTok sendiri dia hanya berfokus kepada gimana cara mengiklankan videonya supaya viral atau FYP di aplikasi TikTok. Lalu selanjutnya kita ada revenue model atau sumber pendapatan kita. Pertama itu ada dari komisi penjualan sampah, itu komisi dari penjualan sampah yang dihubungkan ke industri daur ulang. Kemudian yang kedua ada komisi mitra voucher, pendapatan dari kerjasama tukar poin dengan payment atau marketplace. Kemudian yang ketiga ada biaya kemitraan, yaitu biaya langganan atau pendaftaran dari bank sampah dan mitra usaha. Selanjutnya ada iklan dan promosi, yaitu pendapatan dari pemasangan iklan dan kampanye brand ramah lingkungan. Kemudian yang kelima ada marketplace daur ulang, yaitu komisi 5-10% dari setiap transaksi produk daur ulang. Kemudian yang keenam ada layanan premium B2B, yaitu biaya berlangganan, dashboard, pengelolaan sampah dan laporan berkelanjutan. Dan yang ketujuh ada program CSR, yaitu pendapatan dari pengelolaan program CSR dan perusahaan di bidang lingkungan. Dan yang terakhir ada penjualan data analitik, yaitu penjualan laporan dan insight data pengelolaan sampah yang telah dianonimkan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa konten yang kita buat. Yang pertama di sini ada konten dari TikTok. Nah, yang untuk gambar pertama sendiri itu konten yang sudah kami promosikan, dan yang kedua itu ada konten kedua yaitu konten yang belum kami promosikan, dan kemudian di sini ada yang ketiga yaitu ada dari Instagram sendiri yang sudah kami promosikan juga. Jadi di sini ada visual page atau online payment. Jadi untuk pertama itu ada store atau tampilan dari salah satu fitur aplikasi kita. Terus ada berbagai macam barang yang bakal kita jualkan. Terus ini gambaran jika kita ingin check out.
Terus di sini tuh ada metode nih pembayarannya. Kalau misalnya kita pilih ada GoPay, OVO, COD, ada juga dari bank-bank konvensional. Terus di sini tuh ada OVO. Begitu juga bisa bayar pakai OVO. Terus udah begitu nih tampilannya untuk selesai check out itu seperti apa. Ada pesanan telah selesai, ada rincian pembayaran dari mulai dari ongkos kirim, biaya jasa aplikasi, dan juga dari total yang harus kita bayarkan. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu dari kelompok EcoSprot. Kami mohon maaf jika ada salah kata selama kita presentasi. Sekian, terima kasih.